Kiai Bahar bin Nur Hasan bin Nur Khotim mondok di pesantren Syekhona Khalil Bangkalan pada umur 9 atau 12 tahun. Di antara teman seperiode beliau ketika mondok di Bangkalan adalah Ki Haji Manaf Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Tidak banyak keterangan tentang bagaimana Kiai Bahar saat nyantri di Bangkalan, baik tahun atau kegiatan kesehariannya. Namun kisah yang masyhur adalah tentang beliau ditakzir dan diusir oleh gurunya. Al-Kisah ketika Bahar kecil mondok di pesantren Syekhona Khalil, beliau bermimpi tidur dengan istri Syekhona Khalil. Pagi harinya, versi lain waktu subuh, Syekhona Khalil keluar dengan membawa pedang. Versi lain golok tumpul sambil marah-marah pada santrinya. "Kurang ajar, siapa tadi malam yang tidur dengan istri saya? Ayo mengaku. Siapa yang tadi malam tidur dengan istri saya?" kata Syekhona Khalil. Semua santri ketakutan dan tidak ada yang berani menjawab saat itu karena mereka merasa tidak melakukannya. Lalu Syekhona Khalil menyuruh mereka berjalan dua-dua bergandengan di depan beliau. "Ayo keluar dua-dua," bentak Syekhona Khalil yang terkenal keras itu. Para santri pun keluar secara bergandengan. Namun santri yang terakhir tidak ada gandengannya. Syekhona Khalil yang mengetahui hal itu heran dan berkata, "Lah, ini mana gandengannya?" "Tidak ada, Kiai," jawab santri yang tanpa pasangan tersebut dengan gemetar. "Mungkin yang bersembunyi itu yang tidur dengan istri saya. Ayo cari, perintah beliau. Segera semua santri yang waktu itu berjumlah 20 orang mencari Bahar kecil yang bersembunyi di biliknya, kamar, karena merasa bersalah dengan mimpi yang dialaminya. Akhirnya Bahar kecil ditemukan dan dibawa ke hadapan Syekhona Khalil. Dengan berterus terang, Bahar kecil menceritakan apa yang dialaminya itu. "Iya, memang saya yang melakukannya, Kiai, tapi cuma mimpi." Setelah mendengarkan penuturan santrinya itu, Syekhona Khalil menghukumnya dengan disuruh menebang pohon-pohon bambu barongan di belakang dalam rumah dengan pedang tumpul yang sejak tadi dalam genggaman beliau. "Sekarang kamu saya tindak. Rumpun bambu yang ada di belakang rumah saya itu tebang semua sampai bersih. Jangan sampai ada sisanya, meskipun selembar daun," kata beliau. Bambu-bambu itu ditebang semua. Sehari harus selesai. Ajaib, ternyata Bahar kecil bisa merampungkannya setengah hari. Setelah selesai dari tugasnya, Bahar kecil pergi menghadap Syekhona Khalil untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Syekhona Khalil yang melihatnya menghadap bertanya dengan nada tinggi, "Sudah?" Bahar kecil menjawab singkat, "Iya sudah," sambil menyerahkan kembali pedang yang dibawanya tadi. Setelah itu Syekhona Khalil mengajaknya ke depan suatu ruangan yang di dalamnya tersedia beberapa talam penuh nasi, lengkap dengan lauk pauknya, yang konon cukup untuk makan 40 orang. Ternyata Syekhona Khalil menyuruhnya menghabiskan semuanya. "Sekarang makan ini sampai habis. Jangan sampai tidak dihabiskan. Kalau tidak dihabiskan, saya tebas kamu," perintahnya dengan nada mengancam. Secara akal tidak mungkin satu orang bisa menghabiskan makanan sebanyak itu. Tapi ternyata Bahar kecil bisa memakan semuanya sampai habis dalam waktu singkat. Setelah selesai, Syekhona Khalil membawanya ke ruangan lain yang penuh dengan aneka buah-buahan. "Sekarang habiskan ini," perintah beliau. Segera Bahar kecil melaksanakan perintah gurunya. Buah-buahan dalam ruangan itu pun habis dalam waktu yang singkat. Setelah itu Bahar kecil diajak keluar dari ruangan itu oleh Syekhona Khalil dengan menangis. Bahar kecil tidak mengerti kenapa gurunya menangis. "Mas Bahar, ilmuku sudah dihabiskan oleh Mas Bahar. Sudah pulanglah kamu,"
kata Syekhona Holil kepada Bahar kecil seraya mengusap air matanya. Nasi, lauk pauk, serta buah-buahan merupakan isyarah akan aneka macam ilmu Syekhona Holil. Saat Bahar kecil pulang ke Sidogiri, Syekhona Holil mengikut sertakan 7 santrinya dari Madura untuk menjadi santri Bahar kecil. Masa mondok Bahar kecil kepada Syekhona Holil adalah seminggu atau kurang dari 1 bulan. Setelah pulang, Bahar kecil langsung menjadi pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Karena usianya yang sangat muda, Bahar kecil dikenal dengan sebutan Kiai Alit. Dalam bahasa Jawa, Alit berarti kecil. Menurut riwayat, setelah peristiwa itu, Syekhona Holil Bangkalan pernah berkata tentang Sidogiri, 7 turun dari keturunan saya harus mondok di Sidogiri. Disarikan dari buku Jejak Langkah 9 Masayih Sidogiri II, diterbitkan oleh Sidogiri Penerbit. Wallahu a'lam.